Hal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ya. Dan surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan ketika Nabi SAW masih di Mekah, sehingga nuansanya masih berkaitan dengan masalah keimanan, masalah hari kebangkitan, dan demikianlah nuansa surat-surat Makkiyah. Rata-rata berbicara tentang hari kiamat, tentang tauhid, iman kepada Allah, dan juga tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya. Berbeda dengan nuansa surat-surat Madaniyah yang biasanya di situ banyak masalah hukum-hukum dan yang lainnya, ya. Adapun surat-surat Makkiyah rata-rata tentang masalah keimanan hari akhirat dan juga tentang kerasulan Muhammad SAW. Sebagaimana ciri khas surat-surat juz amma rata-rata adalah Makkiyah. Demikian juga surat Al-Mu'minun, surat Makkiyah, kecuali ada beberapa ayat yang diperselisihkan tentang ayat-ayat yang menyebut tentang zakat, apakah ini Madaniyah atau Makkiyah. Wallahu alam, hukum asalnya bahwasanya surat-surat dalam kalau disebut satu surat-surat Makkiyah, maka hukum asalnya Makkiyah seluruhnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan dia keluar daripada hukum asal. Jadi surat ini surat Makkiyah, agar kita tahu diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan disebutkan dalam satu hadis an Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sallalana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, mengimami kami di Mekah. Fastaftaha surat Al-Mu'minun, maka beliau pun membuka dengan surat Al-Mu'minun, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya, hatta jaa dzikru Musa wa Harun au dzikru Isa. Muhammad bin Abbad yashukku, sampai kemudian Nabi baca surat Al-Mu'minun panjang sampai Nabi sampai pada ayat berkaitan tentang Nabi Musa dan Harun atau berkaitan tentang Nabi Isa. Sang perawi ragu apakah berkaitan dengan Nabi Musa dan Harun atau berkaitan Nabi Isa. Ya, akhadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'latun faraka'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbatuk, ya, mengalami soal, ya, terbatuk, faraka'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun rukuk. Ya, wa Abdullah bin Sa'ib hadirun dzalik, dan Abdullah bin Sa'ib hadir ketika itu. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW sudah membaca surat Al-Mu'minun ketika beliau masih di Mekah sebelum berhijrah, ya. Adapun sudah kita sebutkan tadi, nuansa materi atau topik yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun rata-rata adalah tentang nuansa surat-surat Makkiyah yang lainnya, tentang tauhid, tentang membatalkan kesyirikan, tentang hari kiamat, ya, tentang juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum, tentu ada pembahasan-pembahasan lebih detail dalam surat Al-Mu'minun. Tapi kita mulai ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan al-falah? Kita sering dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan, ya. Al-falah ada yang mengartikan, kalau bahasa kita diartikan dengan keberuntungan, ada yang diartikan dengan kemenangan, tapi yang bahas paling baik dalam hal ini adalah Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti dalam dua tafsirnya, Al-Namir, kemudian juga dan juga dalam kitabnya Adwaul Bayan, ya, ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun. Beliau mengatakan al-falah dalam bahasa Arab kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah husul al-matlubul akbar, yaitu menggapai yang dicita-citakan, perkara besar yang dicita-citakan, itu disebut al-falah. Orang Arab kalau mengatakan qad aflaha fulan, si fulan telah menggapai al-falah, artinya dia telah mencapai cita-citanya, sudah berhasil, sudah sukses. Falah disebut aflah, dia sudah beruntung. Ini makna al-falah dalam bahasa Arab. Makna yang kedua, al-falah maksudnya adalah mencapai kebahagiaan yang al-baqa, sarmadi, yaitu menetap, ya. Kalau seorang misalnya berhasil tapi belum menetap, masih turun lagi, sukses lagi, naik lagi, turun lagi, ini belum disebut aflah, belum disebut al-falah. Oleh karenanya al-falah mengandung dua makna tersebut, yaitu al-husul alal matlubil akbar, berhasil menggapai cita-cita, kemudian kontinuitas, continue dalam kebahagiaan yang diraih. Dan ini sangat pas dengan kalau kita bicara al-falah di sini bagi orang mukmin, maksudnya mereka masuk surga.
mereka meraih surga Firdaus karena itulah cita-cita seorang mukmin. Sehingga kalau orang mukmin telah mencapai surga, itulah dia disebut dengan aflah. Dia sudah beruntung. Kemudian nikmat yang dia raih di surga tersebut ternyata sarmadi abadi, ya, selama-lamanya, sehingga pantaslah dikatakan dia aflah, ya. Oleh karenanya kalau kita mendengar seruan muadzin hayya 'alal falah, halumma ilal falah, marilah menuju kepada al-falah, maka bisa kita maknakan dengan makna tadi. Al-falah maksudnya surga, yaitu cita-cita seorang mukmin ingin apa? Ingin masuk surga, semua cita-cita. Cita-cita para anbiya, ya. Dan cita Nabi Ibrahim yang berdoa, waj'alni min warathati jannati na'im, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Doa Nabi juga minta surga, kata Nabi haulahu nudandin, demikianlah kami, permohonan kami selalu seputar itu, minta surga, dijauhkan dari neraka jahanam, ya. Jadi aflah maksudnya sungguh meraih yang dicita-citakan dan juga continue berkesinambungan dalam kebahagiaan tersebut, ya. Ini kalau diartikan surga sangat pas. Bisa juga masuk aflah bisa jadi kenikmatan dunia, ya. Seorang meraih apa yang dia cita-citakan, kebahagiaan. Ya, orang mukmin pasti bahagia dan kebahagiaannya berkesinambungan dalam hatinya. Ya, mungkin ada sedikit namanya kesedihan, itu biasa, tapi seorang mukmin harusnya dia bahagia dan dia bertahan dalam kebahagiaannya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, atau sungguh telah menang orang-orang yang beriman, telah meraih cita-cita mereka. Siapakah orang beriman tersebut? Di sini makanya disebut surat Al-Mu'minun karena dibuka dengan firman Allah, qad aflahal mu'minun. Siapakah orang-orang yang telah beruntung tersebut? Orang-orang mukminun. Di sini Allah menjelaskan sifat-sifat mereka. Dan kalau kita perhatikan sifat-sifat mereka ini berkaitan dengan sifat-sifat amalan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini sifat yang pertama. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, yaitu orang yang dalam salat mereka khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, mereka berpaling dari perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia maupun perbuatan yang sia-sia. Sifat yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang melakukan zakat, yang mengerjakan menunaikan zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali mereka tidak jaga kemaluan mereka kepada istri-istri mereka, kepada budak-budak mereka. Kalau hal itu mereka tidak dicela kalau mereka tidak menjaga kemaluan mereka untuk istri dan budak-budak mereka, karena itu halal bagi mereka. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari di balik ini, maka mereka telah melampaui batas. Ini ciri keempat. Ciri kelima, walladzina hum li amanatihim wa adihim raun. Itu orang-orang yang memperhatikan amanah-amanah yang dititipkan kepada mereka dan memperhatikan janji mereka, ya. Kemudian yang keenam, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga salat mereka. Baru Allah sebutkan ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yang dapat warisan. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang dapat warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini beberapa sifat yang kalau kita perhatikan adalah sifat-sifat amaliyah, perbuatan yang merupakan sifat-sifat orang beriman. Ini adalah bantahan yang telak kepada orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal soleh bukan bagian daripada iman. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman, Allah selalu menyebutkan amal-amal soleh. Karena laisal iman bitamanni, pengakuan iman cuma hanya bukan angan-angan, ya, tapi harus ada buktinya, ya. Harus ada buktinya. Makanya tidak Allah menyebutkan orang bertakwa, orang beriman, kecuali Allah sebutkan ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya di antaranya berkaitan dengan amal soleh. Makanya ketika Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Bukan berarti amal soleh bukan bagian dari keimanan. Justru amal soleh bagian dari keimanan, cuma dia disebutkan secara spesifik karena dia sangat penting. Ini bukti daripada keimanan. Percuma seorang mengaku beriman tapi tidak ada buktinya, tidak ada bukti amaliyahnya, ya. Seperti pohon tapi tanpa buah, ya, percuma, ya. Maka justru amal soleh merupakan bukti keimanan. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menyebutkan
telah menang atau telah beruntung orang yang beriman, kemudian Allah sebutkan ciri-cirinya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka. Ini ciri pertama yang menunjukkan bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap salat, ibadah yang sangat agung. Ya, karena Allah sebutkan sebagai ciri pertama. Kemudian berikutnya dalam salat tersebut yang Allah sebutkan sifat salat tersebut adalah khusyuk. Sifat khusyuk. Khusyuk ini sangat penting dalam salat. Asalnya khusyuk adalah amalan hati asalnya, tetapi kemudian dia terproyeksikan dalam anggota tubuh al-jawarih, namanya anggota tubuh al-jawarih. Maka secara zahir orang yang khusyuk itu bagaimana? Dia ada khusyuk hati, ada khusyuk tubuh ya. Dua-duanya sangat penting. Tubuh harus khusyuk, hati juga harus khusyuk, dan duanya saling membantu. Ya. Kalau khusyuk berkaitan dengan anggota tubuh seperti misalnya jangan lihat ke langit. Rasulullah SAW melarang seorang ketika sholat melihat ke langit. La yantahiyanna aqwamun. Ya. Hendaknya suatu kaum berhenti dari melihat ke langit, melihat ke atas, kata Nabi SAW. Ya, Rasulullah melarang ya. Karena melihat ke atas menunjukkan tidak beradab, tidak khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan misalnya kalau ada orang-orang lagi berdoa, doa kunut, maka jangan lihat ke atas. Memang benar kita kalau lagi di luar berdoa kita ke atas ya, tetapi ketika dalam kunut dalam salat kita tundukkan pandangan ke bawah. Ini tanda kekhusyuan. Ya. Jadi di antaranya tidak memandang ke atas. Kemudian dianjurkan memandang ke bawah sebagaimana pendapat mayoritas ulama, memang ada khilaf. Apakah dianjurkan lihat ke tempat sujud atau lihat ke depan? Jumhur ulama mengatakan lihat ke tempat sujud. Madzhab Malikiyah mengatakan dianjurkan lihat ke depan ya. Intinya tidak melihat ke atas ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah lebih khusyuk karena pandangan kita terbatas, tidak melihat kemana-mana, fokus ke arah sujud. Ini menunjukkan kekhusyuan. Di antara kekhusyuan yaitu tidak ada iltifat ya. Yang yakhtalisu syaitan, yang Nabi menyebutkan iltifat, tengok itu merupakan curian syaitan. Syaitan mencuri pahala salat kita. Kita lagi di sini kemudian kita tengok dengan pandangan lirikan mata ke kanan ke kiri, ini semua berlawanan dengan kekhusyuan zahir. Kekhusyuan zahir enggak boleh. Kita berusaha fokus ke depan. Kemudian juga gerakan-gerakan tidak perlu, ya, gerakan-gerakan entah menggoyang jenggotnya, entah kumisnya, entah bajunya, entah apanya, entah sorbannya. Ini semua bertentangan dengan kekhusyuan zahir, kekhusyuan zahir ya. Adapun kekhusyuan hati, maka ini lebih penting daripada kekhusyuan zahir. Tapi dua-duanya dituntut. Kekhusyuan hati yaitu seorang salat dan dia merasa dia sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin, sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza kana fi shalat fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya seorang ketika dalam salat dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih Muslim, kata Allah, "Idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin." Allah berkata, "Hamidani 'abdi." Kalau hambaku membaca Al-Fatihah dan dia membaca ayat pertama, "Alhamdulillahirabbil alamin." Maka Allah menimpal, Allah mengatakan, "Hamidani 'abdi." Hambaku telah memujiku. Kemudian idza qala 'abdi, kalau hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berkata, "Asna alayya 'abdi." Sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Kalau hambaku berkata Maliki Yaumiddin, yang menguasai pembalasan, maka Allah berkata, "Majjadani 'abdi." Sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, "Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masa'al." Sungguhnya ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika hambaku berkata, "Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Kata Allah, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al." Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Seorang menghadirkan dia baca Al-Fatihah, Allah sedang menyambut apa yang dia ucapkan. Ini menambah khusyuan dalam hati. Dia sedang bermunajat, sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan Islam sangat mudah. Orang ingin connecting dengan Allah, sudah tinggal salat, wudu kemudian salat. Tidak perlu pakai prosedur-prosedur kemudian yang sulit ya. Sebagaimana kalau kita mau bertemu dengan penguasa, berat, tidak gampang. Allah penguasa alam semesta dan kita adalah salah satu dari hambanya di miliaran manusia. Mau ketemu dengan Allah tinggal wudu kemudian salat.
langsung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ingat ketika kita Al-Fatihah, Allah menyambut apa yang kita ucapkan. Kemudian juga ketika hamba mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, Nabi mengatakan Allahu yasma', Allah mendengar. Ketika dia mengucapkan Sami Allah liman hamidah, sungguhnya Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ya Rabb, kami bagi Engkau pujian. Allah mendengar kita tatkala kita sedang memujinya, ya. Allah mengatakan, Allah melihat ketika kita sedang salat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertawakkallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri. Yaitu sedang berdiri, sedang untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, tatkala engkau sedang sujud bersama orang-orang yang sujud. Kau dalam jamaah, meskipun jamaah ada 1000 orang, ada 2000 orang, ada 100.000 orang, Allah tahu person-person, Allah tahu. Allah tahu bagaimana gerakan kita. Allah nilai satu persatu. Detail. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah mengetahui. Kalau daun yang bukan mukallaf, yang tidak dibebani untuk menjalankan syariat jatuh, Allah tahu. Dan bagaimana lagi dengan kita yang dibebani untuk melakukan syariat? Maka ketika kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah, maka ini membantu kita untuk khusyuk hati kita. Ya. Hadirkan di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan sallu salata muwaddi'in. Salatlah sebagaimana kalian tidak berpisah. Seakan-akan jadi ini salat yang terakhir. Bisa jadi salatku ini penentu aku masuk surga. Bisa jadi salatku ini penentu aku masuk surga. Maka seorang berusaha salat dengan sebaik-baiknya seakan-akan dia akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana sih kalau orang akan meninggal dunia, akan salat dengan sebaik-baiknya? Kita enggak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk hati penting, khusyuk zahir juga, dua-duanya penting, harus diperhatikan, harus diperhatikan. Adapun kalau orang dia bilang hasilnya khusyuk tapi salatnya gerak-gerak, ya, maka sebagaimana perkataan sebagian salaf, kalau dia hatinya khusyuk tidak mungkin badannya tidak khusyuk. Ada kelaziman antara keduanya. Ada kelaziman di antara keduanya, ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah khusyuk dalam salat. Apakah wajib ataukah sunnah? Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Berdalil dengan ayat ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya. Kemudian Allah sebutkan ulaikal ladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang mewarisi surga Firdaus, ya. Ternyata untuk syarat meraih surga Firdaus harus khusyuk dalam salat. Ini menunjukkan khusyuk dalam salat hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Namun Allah alam bisawab, yang lebih benar bahwasanya lebih kuat khusyuk dalam salat tidak sampai pada derajat wajib. Meskipun dia adalah ruhnya salat. Meskipun dia adalah ruhnya salat, dia tingkat tertinggi dalam salat adalah khusyuan. Tapi tidak sampai pada derajat wajib. Seorang berusaha untuk khusyuk. Ya, karena kalau dia tidak khusyuk, pahala salatnya sangat berkurang. Ya, sebagai perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang tidak mendapatkan pahala kecuali kadar ma yaqilu minha. Kadar apa yang dia renungkan dalam salatnya. Kalau pikirannya kemana mana maka pahalanya berkurang. Tapi maksud saya Allah alam bisawab tidak sampai dalam masalah kewajiban salat. Makanya ketika ada musii'us salat, al-musii'u fi salati, seorang yang salah dalam salatnya datang kemudian dia salat, Rasulullah SAW mengatakan, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, kau belum salat. Kemudian dia salat lagi, dia datang lagi, dia beri salam, kata Nabi, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, kau belum salat. Sampai 3 kali. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, uhsinu ghairaha. Aku tidak bisa salat lebih bagus daripada ini. Maka Nabi ajarkan kalau kau salat begini. Nabi tidak sebut khusyuk dalam waktu Nabi sedang mengkoreksi salatnya. Nabi tidak menyebutkan tentang kekhusyuan, tapi Nabi secara hati, tapi Nabi menceritakan kekhusyuan badan. Tentang tumakninah. Di antara bentuk khusyuk tubuh adalah tumakninah dalam salat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak mungkin seorang meraih kekhusyuan hati kalau dia salatnya buru-buru, enggak mungkin, mustahil. Kalau Anda ingin khusyuk dalam hati, ketika salat juga tubuh juga harus tenang, tidak boleh buru-buru, ya. Tidak boleh buru-buru. Jadi intinya, meskipun khusyuk adalah perkara yang paling krusial dalam salat, bahkan yang paling utama, namun dia tidak sampai pada derajat wajib, ya. Apalagi sampai membatalkan salat kalau orang tidak khusyuk.
Ini ada kemudahan seorang dimotivasi untuk khusyuk tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kalau sampai derajat wajib repot. Kita bilang banyak salat orang tidak diterima, salat orang batal, ya. Tapi hukumnya sangat dianjurkan sunnah, tapi tidak sampai derajat wajib. Wallahu alam bishawab. Jadi intinya seorang berusaha untuk khusyuk dalam salat, baik khusyuk hati maupun khusyuk zahir. Ada faedah yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq al-Eid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam ketika membahas tentang hadis keutamaan salat wudu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berwudu seperti wuduku, kemudian dia salat 2 rakaat, dia salat wudu, la yuhadditsu fihima nafsahu, dia tidak mengajak bicara jiwanya, artinya dia khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Di sini kata Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihkamul Ahkam bahwasanya seorang tidak membawa jiwanya ketika salat melayang kemana-mana. Ini penyakit, kalau kita lagi salat pikiran kita kemana-mana, pikiran ke makanan, pikiran kita ke pekerjaan, pikiran kita ke anak-anak, pikiran kita kemana-mana, pikiran ke utang, barang hilang ketemunya ketika salat, lupa tahu-tahu ingat dalam apa? Ketika salat. Banyak hal yang setan buat kita lupa ingat. Dan Nabi sebutkan ada setan datang khusus menggoda kita sedang salat supaya tidak khusyuk. Setan mengatakan uzkur kadza, ingat ini, dan benar. Banyak barang yang hilang ketemu ketika salat. Siapa yang kasih tahu? Iblis, setan. Ingat ini. Nah, sehingga pikiran kita ke sana. Rencananya kita mau rencana untuk kita pekerjaan hari ini kita pikirkan dalam salat. Ya. Sehingga betapa banyak orang salat dia tidak sadar, tahu-tahu sudah sampai rakaat keempat. Rakaat 1, kedua, ketiga saking khusyuknya lewat begitu saja, tidak dia sadari. Kenapa? Pikirnya sudah kemana-mana. Tahu-tahu sudah rakaat keempat, tahu-tahu imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba sudah salam. Kenapa? Karena syaitan memang datang uzkur kata ingat ini. Tetapi kata Ibnu Daqiq al-Eid, ini faedah yang saya tidak dapatkan kecuali dari beliau rahimahullahu taala, bahwasanya selama seorang ketika dia tidak bisa menolak khawatir itu pikiran-pikiran yang melintas di hati, sulit untuk kita hindari. Selama khawatir tersebut, khatirah atau khawatir, yaitu pikiran-pikiran yang melintas, masih berkaitan dengan akhirat, maka seorang masih dikategorikan dalam kekhusyuan. Masih dalam koridor dia masih khusyuk. Selama pikirannya tidak keluar dari akhirat. Misalnya seorang sedang sholat, tahu-tahu dia ingat berbakti kepada orang tua, dia ingat maksiat yang dia lakukan, dia ingat tentang hari kiamat. Padahal imam baca lain, baca surat lain, dia pikirannya ke hari akhirat. Seharusnya dia berusaha fokus dengan apa yang dibaca oleh imam, berusaha maknanya, mengerti maknanya, tapi banyak orang tidak paham apa yang dibaca oleh imam. Pikirannya ke akhirat, maka ini masih dikategorikan sebagai orang khusyuk insyaallah taala, karena dia bukan memikirkan sesuatu yang ajnabi, sesuatu yang asing, tapi dia masih memikirkan berkaitan dengan akhirat, yang itu sangat penting dia lakukan dalam salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kesimpulan tentang masalah khusyuk. Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salat mereka. Ya. Di sini Allah datangkan dalam bentuk isim fa'il khashi'un, yaitu mereka berusaha selalu pertahankan khusyuknya, bukan khusyuk cuma rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat, enggak. Makanya datang isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan istimrar, continue, kesinambungan. Jadi sejak rakaat pertama sampai rakaat keempat berusaha khusyuk. Ya, selalu dia khusyuk. Kalau sampai ini perjuangan untuk bisa menjadi orang khusyuk dalam salat perlu perjuangan. Tapi kalau dia sudah sampai pada titik itu mudah bagi dia untuk khusyuk. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salat mereka senantiasa khusyuk. Ya, ini ciri pertama, syarat masuk surga Firdaus. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari al-lagwu. Al-lagwu secara bahasa artinya ma la faidata fihi, yang tidak ada faedahnya. Minal aqwal wal af'al, dari perkataan-perkataan tidak faedahnya maupun perbuatan tidak ada faedahnya. Ya. Dan seorang yang meninggalkan al-lagwu, ya, itulah yang disebut dengan orang yang zuhud, ya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebut tentang makna zuhud, dia mengatakan tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kita tidak bisa menerapkan ayat ini kecuali kita memiliki sifat zuhud. Makanya kita renungkan, kita mau ngomong, menulis, mau berbuat, mau ke sana, mau kemari, pikir ada manfaatnya enggak di akhirat. Kalau enggak ada, maka kita berpaling, karena itu lagwu, tidak ada faedahnya. Ini kita tidak berbicara tentang perkara yang haram, kita berbicara baru perkara yang lagwu, yang sia-sia. Memang ada khilaf dengan para ulama, lagwu ada yang mengatakan syirik,
ada yang mengatakan kemaksiatan, macam-macam, ada yang mengatakan kebatilan. Tapi secara bahasa al-laghu itu adalah mala faedata fih, sesuatu yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Terkadang jelas kalau maksiat itu lagu, bukan cuma tidak ada faedah, bahkan berikan kemudaratan, apalagi kesyirikan. Tapi kalau kita ingin benar-benar menerapkan ayat ini, kita meninggalkan semua yang sia-sia, maka kita selalu hadirkan dalam diri kita makna zuhud, yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Kita mau begini, tanya, ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Saya dapat pahala enggak ikut ini? Saya ikut dapat pahala enggak melakukan ini? Kalau dapat pahala, kerjakan. Kalau enggak. Banyak perbuatan-perbuatan tradisi kehidupan sehari-hari bisa menjadi nilai pahala ya, banyak ya. Menyenangkan istri, kita niatkan, oh, ini ada pahalanya. Menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, ngobrol sama orang tua, itu bentuk berbakti, banyak hal. Tapi kita renungkan begitu, ini ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah. Pergi ke sana misalnya, jauh-jauh acara rame-rame, ada manfaatnya bagi agamamu nggak? Ada manfaatnya bagi akhiratmu. Kalau nggak ada, nggak usah. Itu lagu namanya. Itu lagu. Dan sekarang ini di dunia kita banyak sekali yang lagu, yang sia-sia, bukan sia-sia, bahkan maksiat banyak sekali. Apalagi dunia medsos. Banyak sekali. Misalnya seorang wanita duduk kemudian setengah jam melihat browsing tas misalnya. Kalau dia punya uang mau beli nggak apa-apa kan. Tapi kalau nggak punya uang kemudian lihat tas ini, model tidak lama setengah jam lewat, tidak lama 45 menit lewat. Ini lagu, nggak ada faedah. Ini dia rasanya menjauh. Tidak perlu. Kecuali dia ada keperluan, ya. Karena dia harus walimah, dia harus beli tas yang bagus misalnya. Boleh. Yang penting perkara yang sia-sia dia jauhi. Dan kita sekarang bukan berbicara tentang perkara sia-sia, kita terjerumus dalam perkara yang mungkar. Ya. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus bukan hanya meninggalkan yang mungkar. Bahkan perkara yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, yang mungkin tidak mendatangkan dosa, tapi tidak ada faedahnya, mereka tinggalkan. Ya. I'rad artinya benar-benar berpaling. Bukan cuma lihat-lihat, tidak lihat-lihat, berpaling. Mereka itu tidak ada manfaatnya, mereka berpaling. Tidak kepo sama sekali. Tidak nengok-nengok sama sekali. Tidak, karena i'rad, mereka berpaling. Ini ciri yang berat. Sifat yang berat ini dimiliki orang-orang yang pewaris surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kita sedang bicara tentang tabaqatul ulia, tentang level tinggi dari kaum mukminin. Yang Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, orang yang telah beruntung. Pertama, khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia, dan itu perkara yang sangat berat terutama di zaman sekarang ini. Ya. Sehingga kita terkadang candaan terkadang kita bercanda di grup, di teman-teman. Kalau ada manfaat tidak ada masalah. Menyenangkan hati orang sesekali ya. Mizah itu kata para ulama seperti garam, candaan. Kebanyakan enggak bagus, sedikit-sedikit saja menyenangkan hati orang. Kebanyakan akhirnya terjerumus pada ngejek orang, dusta terkadang, buang-buang waktu kebanyakan ya. Ini contoh. Kalau kita memiliki sifat ini, alladzina anil lagwi mu'ridun, maka dia mentakar candaan yang dia lakukan. Ada waktunya, tidak terus-terusan, tidak ada kedustaan. Karena kalau sudah sampai pada kedustaan, sampai bohong, sampai berlebihan, maka ini sudah lagu, sia-sia, tidak ada faedahnya. Allah musta'an. Apalagi sekarang di zaman kita banyak youtuber yang bikin klip-klip yang tidak ada faedahnya, yang nonton banyak lagi, jutaan ya. Karena bagi mereka ada faedah, dapat duit. Jadi YouTuber dapat duit. Ya kita yang nonton ini nggak ada faedahnya. Pamer mobil barulah, pamer rumah barulah, pamer anjing barulah, pamer sepatu barulah, ya. Pamer jalan-jalan ke sana kemari, sudah orang diikat dengan kehidupan dunia yang glamor, ya. Dan macam-macam. Yang jadi korban kita, anak-anak terbiasa dengan perkara yang sia-sia, terbiasa. Sementara ciri orang-orang yang pewaris surga Firdaus berpaling dari perkara yang sia-sia. Kemudian waladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi berikut yang ketiga, dan orang-orang yang melakukan zakat. Ya. Yang melakukan zakat. Maka di sini lihat yang melakukan zakat. Sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan melakukan zakat? Di sini zakat ada yang memaknakan maksudnya zakatul amwal, yaitu bayar zakat. Pendapat kedua,
ini juga pendapat sebagian ulama mengatakan zakat sini maksudnya zakat hati. Zakat hati ya. Coba kita tulis di sini biar jadi Allah Subhanahu wa taala walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu orang-orang yang melakukan zakat. Yang melakukan zakat. Nah, zakat di sini maksudnya apa? Ada khilaf ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Para ahli tafsir khilaf. Ada yang mengatakan zakat sini maksudnya zakat harta, zakatul amwal. Ada yang mengatakan zakatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa. Khilaf yang kuat di kalangan mereka. Mereka mengatakan tidaklah disebut zakat, yang mengatakan zakat harta, kata mereka tidak disebut zakat kecuali yatabadar fid dhihin. Yang pertama terbetik dalam benak adalah zakat harta. Zakat harta ya, hukum asal. Makna zakat adalah zakat harta. Mereka mengatakan demikian ya. Yang ini mengatakan tidak. Kata mereka ini bukan zakat harta. Kenapa? Karena zakat harta baru diwajibkan di Madinah. Di Madinah. Sementara surat Makkiyah. Sementara surat ini Makkiyah. Makkiyah maksudnya turun di Mekah. Jadi zakat ini bukan maksudnya zakat jiwa, bukan zakat harta tapi zakat jiwa. Zakat jiwa seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, zakat jiwa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini contoh dalam surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Jadi disebut juga zakat, tapi maksudnya mensucikan jiwa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla ya. Surat Sabbih isma rabbikal a'la. Man tazakka sama, ini juga mensucikan jiwa ya. Seperti kata Allah juga ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Ya. Lafal zakat dalam Al-Qur'an juga banyak. Akan tapi Allah yang mensucikan jiwa siapa yang Allah kehendaki. Di sini juga zakat maksudnya mensucikan jiwa. Contohnya lagi apa namanya? Wa ammal gulamu fakana abahu mu'minaini fa khashina ayyurihkahuma tughyan wa kufra fa'arna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa ruhma. Khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Di sini zakat ya maksudnya adalah suci, kesucian hati. Khairan minhu zakatan. Jadi pendapat ini mengatakan zakat yang dimaksud sini adalah mensucikan jiwa, bukan zakat bayar duit. Apalagi ayatnya Makkiyah. Kata mereka yang mengatakan zakat amwal, kata mereka meskipun Makkiyah di Mekah sudah diwajibkan zakat. Diwajibkan zakat secara umum. Yang di Madinah berkaitan dengan zakat khusus. Yang di Madinah baru diwajibkan zakat yang khusus, yang ada nisab dan ada haulnya, ya. Makanya Allah berfirman, "Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat." Celaka orang musyrikin yang tidak mengeluarkan zakat, padahal itu adalah ayat Makkiyah. Jadi di Mekah juga sudah ada zakat, Nabi sudah mewajibkan zakat, cuma
bukan secara umum itu surah sedekah, wajib sedekah, tapi zakat yang khusus seperti istilah yang kita pahami sekarang dengan nisab dengan haul itu memang baru di Madinah. Jadi ini ayat meskipun makkiyah tapi bicaranya tentang zakat harta. Yang mengatakan zakat jiwa mereka pada saya kata mereka lihat Allah menggunakan kata fa'ilun di situ. Allah menggunakan kata fa'ilun dan ini tidak kebiasaan mengerjakan, artinya mengerjakan. Biasanya kalau zakat harta pakai lafal ita'uz zakat atau yu'tunaz zakat, yaitu ita. Wa ita'uz zakat atau yu'tunaz zakat. Kemudian juga kalau zakat harta biasanya gandeng langsung dengan salat. Bergandengan langsung dengan salat. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayarlah zakat. Allah alam bisawab, saya lebih cenderung pada pendapat bahwasanya yang dimaksud zakat sini zakatun nafs, ya, mensucikan jiwa. Artinya kalau orang ingin meraih surga Firdaus, dia berusaha mensucikan jiwanya. Bagaimana cara mensucikan jiwa? Dengan mentauhidkan dirinya, melatih jiwanya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, merusakkan menjauhkan dirinya dari penyakit-penyakit hati, menghiasi diri dengan akhlak mulia, daripada bersihkan dari riya, daripada ujub, dari sombong, ya. Hias hati dengan tawadhu, dengan rendah diri, husnudzan, tidak meremehkan orang lain, banyak hal, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mensucikan jiwanya, ya. Ada yang berkata ini mencakup dua-duanya. Kalau ingin masuk dapat surga Firdaus, zakat harta bayar, kemudian juga jangan lupa mensucikan jiwa. Wallahu alam bisawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini pendapat yang saya sebutkan tadi condong kepadanya Syekh Muhammad Amin Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Beliau kayak condong kepada pendapat zakat itu maksudnya zakat jiwa. Wallahu alam bisawab, ya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Wal hafizuna furujahum wal hafizat. Allah memuji orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, ya. Kecuali kepada siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Perhatikan sini, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin. Kalau mereka tidak jaga kepada istri dan anak-anak, dengan istri dan budak-budak tidak jadi masalah, mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Yang mencari di luar itu maka mereka telah melampaui batas. Perhatikan yang berikutnya. Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, ya. Bagaimana cara menjaga kemaluan? Allah mengatakan menjaga. Menjaga berarti menghindarkan dari sebab-sebab yang bisa merusak. Menghindarkan diri dari sebab-sebab yang mengakibatkan tidak menjaga kemaluan. Di antaranya apa? Menjauhi sebab-sebab zina. Di antaranya menjauhi sebab-sebab zina. Menjauhi sebab-sebab zina. Apa sebab-sebab zina? Banyak. Sebab zina banyak. Tidak berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, atau wanita tidak berkhalwat laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak melihat hal-hal yang haram, ya. Tidak menonton film-film tayang-tayang yang bisa mengobarkan syahwat, ya. Tontonan yang mengajari orang untuk menggampangkan zina, menggampangkan selingkuh dan yang lainnya, ya. Tidak bersafar sendirian tanpa mahram, khawatir di tengah jalan tergoda atau ngobrol dengan laki-laki lain yang menggoda dia, dan banyak hal, ya, banyak hal, ya. Yang paling utama adalah di antaranya menundukkan pandangan. Ini bentuk menjaga
Menjaga. Allah tidak hanya mengatakan tidak berzina, tapi Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafidh. Dia jaga, namanya jaga, dia perlu menjaga dari hal yang bisa merusak. Hal yang bisa merusak kemaluannya, terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia hindari. Kecuali pada dua hal yang dikecualikan, kecuali pada dua hal. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Azwajih maksudnya istri-istri atau budak-budak wanita ya. Ini boleh, tidak perlu dijaga karena memang sama istri tidak jadi masalah. Berhubungan istri melihat kemaluan kita enggak ada masalah, kita melihat kemaluan istri tidak jadi masalah karena berhubungan, karena tidak perlu dijaga buat istri. Kemudian budak-budak wanita, tentu ini sekarang sudah tidak ada ya, tapi dulu sempat ada ya, ini sekarang sudah tidak ada ya. Dulu ada ya. Dulu orang bisa budak laki-laki punya budak wanita dan dia boleh menggaulinya. Sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang berarti istri. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Faedah bahwasanya berarti dua hal. Pertama, boleh melihat dan dilihat, boleh melihat kemaluan pasangan karena tidak perlu dijaga. Karena Allah mengatakan mengapa tidak dijaga, boleh melihat. Yang kedua, di antara faedahnya boleh menikmati seluruh tubuh wanita atau sebaliknya tubuh pasangan kecuali dubur, itu yang tidak boleh, kecuali dubur ya, atau kemaluan ketika sedang haid ya, dan kemaluan ketika sedang haid. Ini hukum asal ya. Boleh seorang menikmati dari sisi mana saja, dari tubuh mana, mendatangi dari depan, dari belakang, terserah. Ini hukum asal karena tidak perlu dijaga. Tidak perlu dijaga kepada istri. Dari sini kita tahu kata Allah, "Famani bataga wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Siapa yang mencari di balik ini, mencari kenikmatan, kemaluan selain pada istri dan pada budak-budak wanita, maka dia telah melakukan sikap melanggar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famani bataga wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Yaitu siapa yang mencari kenikmatan, siapa yang mencari kenikmatan kemaluan dari selain dua perkara di atas, maka dia telah melampaui batas. Faula, maka mereka telah melampaui batas. Di antara cara mencari kenikmatan kemaluan yang melampaui batas, di antaranya misalnya kata para ulama seperti tentunya berzina, tentunya homoseksual atau lesbi, ini dua-duanya berarti mencari kenikmatan syahwat kemaluan dengan cara yang bukan dua ini ya. Berzina, homo atau lesbi. Kemudian juga di antaranya misalnya nikah mut'ah. Kenapa nikah mut'ah tidak boleh? Karena nikah mut'ah tidak menimbulkan konsekuensi wanita sebagai istri, karena yang dibolehkan cuma istri. Nikah mut'ah waktunya terbatas dan juga tidak ada waris-mewaris antara suami dan istri. Tidak ada kewajib nafkah bagi sang wanita. Ini bukan konsekuensi istri. Istri itu kita nafkahi. Kalau dia meninggal kita waris. Kalau kita meninggal dapat waris dari kita, ya itu namanya istri. Adapun cuma nikah mut'ah cuma 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari tanpa harus menafkahi, ini namanya bukan istri. Maka dilarang adalah nikah mut'ah di antara hal yang dilarang dalam hal ini ya.
Dilarang. Kemudian juga di antara disebut oleh para ulama misalnya adalah masturbasi ya. Masturbasi juga di antaranya atau disebut nikahul yad, menikah dengan tangan ya. Baik laki-laki maupun perempuan hukumnya haram, ini termasuk faulaika humul adun. Memang ada khilaf tentang masturbasi, tapi pendapat jumhur bahwasanya hukumnya haram. Mereka berdalil dengan ayat ini. Famani bataga wara'a dzalik faulaika humul adun. Siapa yang mencari kenikmatan, kemaluan di balik dua perkara ini, maka mereka telah melanggar ya. Dan ini umum ya. Bahwasanya ayat ini umum. Kata Allah, famani bataga wara'a dzalik. Siapa yang mencari di balik itu. Umum, mencakup apapun yang dilakukan selain daripada dua ini, maka hukumnya haram ya. Oleh karenanya ketika Nabi menawarkan solusi kepada para pemuda yang punya syahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' alaihi bisyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para pemuda, siapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Itu lebih menundukkan pandangan, punya kemaluan. Barang siapa tidak mau, maka puasa." Nabi mengatakan barang siapa tidak mampu, silakan onani atau masturbasi. Enggak. Padahal kebutuhan seorang untuk melampiaskan syahwatnya ada. Tapi Nabi tidak memberi solusi dengan masturbasi dan onani. Nabi menyuruh puasa. Berarti menunjukkan onani atau masturbasi hukumnya haram, mencari kenikmatan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukannya, dia tidak termasuk dari orang-orang yang meraih surga Firdaus. Dia tidak maksudnya orang-orang yang meraih surga Firdaus. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, karena mengatakan mengeluarkan air mani adalah kebutuhan sebagaimana suatu yang berlebihan dalam tubuh boleh dikeluarkan, seperti buang ingus atau buang ludah. Mengeluarkan air mani juga adalah perkara yang dibolehkan karena sama-sama mengeluarkan suatu yang dalam tubuh. Tapi dibantah bahwasanya itu kias, bertentangan dengan keumuman. Ini mafhum dari ayat ini, bahkan kita bukan mafhum, mantuk dari ayat ini. Semua di balik dua ini hukumnya haram, maka tidak bisa dipertentangkan dengan kias tersebut yang kiasnya lemah. Wallahu alam bisawab. Bahwasanya masturbasi atau lain hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Ulama mengatakan dalam kondisi darurat, orang takut berzina, orang takut terjerumus dalam keharaman, dia boleh masturbasi. Misalnya seorang berpisah dari istrinya di luar negeri, kemudian dia takut kalau dia berzina, dia onani enggak apa-apa ya. Sehingga dia tidak terjerumus dalam maksiat ya. Atau dia takut melihat yang tidak-tidak, tertarik hatinya, hasratnya ingin nonton macam-macam, mending dia masturbasi daripada dia melihat hal yang haram ya. Itu contoh, dia darurat, dan ini diperbolehkan karena kondisi apa? Darurat. Tapi hukum asalnya tidak diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun," dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Menjaga salat mereka itu perhatian waktunya, kemudian menjaga rukunnya, menjaga syaratnya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Di sini lihat, di sini Allah membedakan antara orang yang khusyuk dengan menjaga salat. Dua hal yang berbeda. Di ayat pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di ayat terakhir Allah tutup juga dengan salat. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Sebelumnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah mereka dan menjaga janji mereka ya. Amanah banyak ya. Amanah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah amanahkan kepada kita. Allah amanahkan istri bayi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastahlaltum furujahunna bi amanatillah ya. Atau fa innahu istawsun nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi kalimatillah wastahlaftum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi istri adalah amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, maka harus ditunaikan amanah tersebut, jangan dizalimi, tunaikan hak-haknya. Ya, anak-anak juga amanah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kalian ditanya pertanggungjawaban terhadap anak-anak. Kita punya amanah laki-laki, amanah istri, amanah anak-anak. Jangan kita senang-senangkan mereka, kita berikan apa yang mereka mau, akhirnya kita menjadi pengkhianat ya. Pengkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala karena mengkhianati amanah tersebut, merusak anak-anak mengikuti kesenangan mereka. Banyak amanah yang harus kita kerjakan, semua perkara yang wajib itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan amanahnya orang harus ditunaikan, dijaga ya. Berkaitan dengan hak-hak orang, harta orang, itu amanah. Demikian juga janji-janji ya. Wa ahdihim ra'un, kalau mereka sudah berjanji, seorang berjanji kepada Allah, maka dia harus tunaikan. Ya, kalau dia bernazar, dia harus tunaikan ya.
Berjanji kepada Allah dia tunaikan. Dia catat, jangan asal berjanji kepada Allah tidak dia tunaikan. Demikian janjinya kepada orang lain. Ya, dia tunaikan janjinya, tidak asal janji-janji tanpa dia tunaikan dan dia lupakan ya. Orang-orang penghuni Firdaus mereka menunaikan amal dan menunaikan janji. Kemudian alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, tadi orang yang menjaga salat. Di sini saya katakan tadi dibedakan antara yang khusyuk dengan yang menjaga. Menjaga maksudnya menjaga salat waktunya dikerjakan pada waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga wajib-wajibnya secara zahir. Beda dengan khusyuk. Khusyuk masalah hati. Jadi ada dua hal yang berbeda. Bisa jadi orang salat khusyuk tapi dia tidak menjaga salat. Salatnya tidak pada waktunya, dilambat-lambatin, kemudian kurang perhatian sama sunnah-sunnahnya misalnya. Ada orang yang mungkin menjaga salat tapi khusyuknya enggak ada. Yang diminta oleh Allah dua-duanya. Engkau menjaga salat, jaga kewajibannya, syaratnya, wajib-wajibnya, dan engkau juga khusyuk dalam salat, dua-duanya. Syarat sebagai masuk surga Firdaus ya. Dua-duanya harus dijaga. Setelah itu Allah berfirman, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat warisan, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Kalau kalian minta kepada Allah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah, dia yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi. Wa fawquhu al-arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus langsung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah kemudian mengalir sungai-sungai surga. Jadi surga Firdaus surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Yang paling tengah paling tinggi ya, kalau kita secara zahirnya ya begini, berarti dia yang paling tengah tapi yang paling tinggi. Paling tengah dan yang paling tinggi ya. Di surga Firdaus, dan dia paling tinggi. Setelah itu kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi suruh kita untuk minta surga Firdaus. Nah, Nabi suruh minta, nah ini cara-caranya. Anda ingin surga Firdaus, ini cara-caranya, syarat-syaratnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Kenapa disebut orang-orang yang melakukan sifat-sifat tersebut berarti telah mewarisi surga Firdaus? Karena memang setiap mukmin diberikan dua kapling di surga dan kapling di neraka ya. Kapling surga, kapling di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak seorang pun dari kalian kecuali memiliki dua kapling ya. Manzilun fil jannah, tempat tinggal di surga, manzilun finnar, tempat tinggal di neraka. Fa idza mata fadakhalan nar. Kalau ada seorang mati dan masuk neraka, waritha ahlul jannah manzilahu, maka penghuni surga akan mewarisi tempat tinggal dia yang harusnya kalau dia bertakwa dia masuk, karena dia masuk neraka maka surganya diambil oleh penghuni surga. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Dan ini hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan Allah menyebutkan surga warisan dalam banyak ayat seperti dalam ayat ini. Ulaika humul warithun, mereka orang yang mewarisi surga Firdaus. Dalam ayat yang lain, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal soleh kalian. Dan kita tahu namanya waris itu ada memberi, Allah menamakan surga warisan, ada faedah di antaranya warisan adalah pemilikan yang paling kuat. Kalau dapat waris sudah selesai. Beda kalau jual beli bisa dibatalin, apalagi hadiah bisa dibatalin ya. Kalau waris selesai, yang punya udah meninggal diambil, enggak ada yang bisa membatalkan waris. Maka kepemilikan yang paling kuat adalah waris. Yang kedua, isyarat bahwasanya surga itu diwariskan kepada kalian karena amal yang kalian lakukan memang benar sebab dapat surga, tapi tidak ada nilainya dibandingkan surga tersebut. Kalian hanya beramal 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sementara ganjarannya berupa surga yang kekal abadi dengan kenikmatan yang sempurna. Maka disebut dengan warisan, seakan-akan tidak apa yang kalian keluarkan tidak sebanding dengan yang kalian dapatkan. Seperti seorang anak tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat warisan. Dia enggak kerja apa-apa, cuma statusnya sebagai anak. Ayahnya meninggal dapat warisan. Ya sama, seperti seorang beramal yang beramal sekedarnya. Kemudian tahu-tahu dapat warisan surga yang tidak ada bandingnya dengan amal yang dilakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi, tidak seorang dari kalian masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga masuk surga bukan karena amalmu, kata Nabi. Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, tapi aku masuk surga karena rahmat Allah telah meliputiku. Taib, dan mereka kekal dalam surga Firdaus. Ini saja yang disampaikan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Ada yang bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas materi yang diberikan hari ini Ustaz. Ada pertanyaan, semoga Ustaz dalam lindungannya. Amin. Ada pertanyaan di sini, apakah bisa kita jika sholat itu niatnya wajib lalu berubah menjadi sunnah, mungkin dalam lagi mau buru-buru atau gimana begitu, terbiasa dengan sunnah, tapi begitu sholat menyayangkan atau tidak mau kehilangan sunnah, terus merubah niat itu menjadi sunnah gitu Ustaz. Wallahu alam, saya nggak tahu. Kalau seandainya, maksudnya saya tidak tahu itu, tapi kalau hukumnya, solusinya, misalnya dia sudah sholat duhur, dia lupa sholat qobliyah duhur, misalnya terlanjur sholat duhur langsung, dia tidak perlu merubah niatnya menjadi, ini saya tidak tahu hukumnya, tapi saya bicara solusi. Dia tidak perlu berubah niatnya menjadi sholat sunnah, dia tinggal sholat duhur aja, nanti dia bisa mengqadha sholat qobliyah setelah sholat duhur. Tidak, karena sholat mengqadha sholat sunnah, sholat rawatib boleh. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tips khusyuk untuk dalam sholat, terutama ibu-ibu ini kadang Ustaz pikirannya sebentar ke dapur gitu Ustaz. Ya pikirannya jangan dibiarkan pikirannya melalang buana. Kalau pikiran kita lagi ke sana, kita tarik. Ya. Setan pingin pikiran kita berlanjut nih, baru step 1, step 2. Kita baru step 2, kita balikkan lagi ke 0. Seperti itu. Dan ini namanya perjuangan. Jadi kalau kita pikir, kenapa saya udah fokus lagi baca apa yang kita baca. Subhana rabbiyal azim, ya Allah, maha suci Allah yang maha agung. Kita berusaha mengartikan apa yang kita baca. Itu sudah sangat membantu kekhusyuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masalahnya karena kita sudah hafal mati, sehingga kita baca, pikiran kemana-mana bisa lancar aja bacaannya. Tapi kalau kita berusaha baca pelan-pelan, makanya khusyuk itu tidak bisa dikerjakan cepat-cepat. Kata Ibnu Qayyim, nggak bisa dikerjakan cepat-cepat, rahimahullah ta'ala. Baca dengan tumakninah pelan-pelan, sehingga kita berusaha memahami ayat demi ayat yang kita baca, berusaha memahami zikir demi zikir yang kita baca. Kalau pikiran kita kemana-mana, wajar, semua orang seperti itu. Tapi jangan dibiarkan, jangan istirsal, dibiarkan lepas, tapi kembalikan, tarik lagi untuk fokus ke sholat kita. Demikian terus kita berjuang sampai kita terbiasa. Di antaranya juga, kalau mau sholat, jauhkan sebab-sebab yang bisa bikin gak khusyuk. Contohnya apa? Contohnya HP matiin. Ya. HP matiin misalnya. Contohnya kompor dikecilin. Ya. Aduh, hangus nggak repot ya, buyar kalau begitu ya. Atau HP bunyi teng. Gimana sholat HP bunyi? Sudah dalam sholat, sudah pikiran isinya apa ini HP, WA atau matikan aja dulu, sholat dulu. Terus kemudian setelah zikir selesai nyalain lagi atau silent atau gimana ya. Jadi sebab-sebab yang bisa membuat seorang tidak khusyuk dijauhi ya. Dan berdoa kepada Allah agar diberi kekhusyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, jika kita membaca ayat Al-Qur'an dalam sholat, kita lebih fokus ke misalnya bacaan selanjutnya ayat ini gitu ya. Jadi pikiran tadi sempat melayang balik lagi. Apakah itu sudah dibilang khusyuk atau bagaimana gitu Ustaz? Khusyuk yang sempurna adalah kita memahami apa yang sedang kita baca. Tapi kalau pikiran kita menyambung ke ayat berikutnya, misalnya habis ini baca ini, kata Ibnu Qayyim, selama pikiran yang melayang tadi masih berputar pada akhirat, maka masih dalam koridor khusyuk. Tapi seharusnya dia kembali kepada apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia baca. Tapi kalau seorang kemudian dia lagi sholat, tiba-tiba pikirannya ke orang tua yang sudah meninggal, tiba-tiba pikirannya kepada maksiat yang dia lakukan, tiba-tiba pikiran terdahsyatnya hari kiamat, kemudian dia menangis, itu enggak apa-apa, itu masih dalam koridor khusyuk. Dalam koridor khusyuk. Allah alam bisa. Yang penting bukan pikiran dapur, pikiran beli tas, pikiran mau kemana, mau liburan ke mana, itu berarti bukan khusyuk, namanya pikiran dunia. Selanjutnya, mengapa dalam ayat Al-Quran tadi tentang ayat zakat itu bersanding dengan sholat, dan bisakah Ustaz memberikan bahwa doa di antara dua sujud itu yang sahih yang mana? Dalam Abu Bakar mengatakan bahwasanya zakat qarinatus salat. Ya, duanya zakat adalah temannya salat. Tidaklah Allah sebut dalam Al-Qur'an zakat sudah ada salat. Wa aqimus salat wa atuz zakat, ya. Iqamis salati wa itaiz zakat, dalam ayat wa iqamis salati wa itaiz zakat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Aqimus salat wa atuz zakat, ya. Banyak dalam Al-Qur'an seperti itu, karena kedudukan ini adalah
rukun Islam, salat berkaitan dengan ibadah tubuh, zakat berkaitan dengan ibadah harta. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika setelah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Mau mengerjakan salat enggak bayar zakat, aku akan perangi. Karena dua ini adalah satu koordinatan yang selalu bergandengan, jangan dipisah-pisahkan. Sehingga dia memerangi orang yang tidak mau bayar, tidak mau menunaikan zakat. Intinya digandengkan karena dua-duanya sangat penting. Satu rukun Islam berkaitan dengan amalan tubuh, satu rukun Islam berkaitan dengan harta. Wallahu alam bisawab. Adapun duduk di antara dua sujud, maka banyak bacaannya, bisa lihat di bekal salat ya. Intinya maknanya itu Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada beberapa macam doa. Salah satu dibaca silahkan. Atau minimal kita baca diulang-ulang Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Tidak jadi masalah ya, insyaallah taala. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Ustaz, bisakah niat puasa Ramadan digabung dengan puasa sunnah Dzulhijjah atau Yaumul Bid? Kalau Ayyamul Bid enggak, tapi kalau Senin Kemis itu boleh seorang sengaja mengqadha Ramadan di Senin Kemis, karena yang jadi penting adalah Senin Kemis tersebut amal dinaikkan. Dia melakukan amal apa saja baik, termasuk dia melakukan amal kewajiban mengqadha Ramadan ya. Demikian juga dianjurkan untuk misalnya di 9 hari pertama dari Dzulhijjah seorang banyak beramal soleh. Kalau dia ingin mengqadha di 9 hari pertama Dzulhijjah, boleh-boleh saja. Insyaallah dapat nilai plus insyaallah taala. Demikian apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan lain bulan depan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.